ini walaupun dia sudah punya banyak, tapi dia selalu merasa kurang. Loba ini kalau mereka masih ingat, Bu Asti masih ingat, dengan kekuatan loba orang lahir dalam peta ini. Nah, dan ini kita bisa balik. Kalau orang dalam kehidupan sekarang, dia batinnya selalu merasa haus dan lapar, selalu merasa kurang, walaupun lebih dari cukup, walaupun ada, tapi batinnya selalu merasa kurang. Itu ciri-ciri manusia peta, ciri-ciri manusia setan. Kayak ini dia. Jadi kita harus paham, karena ini adalah jejak-jejak karma yang kita lakukan, sedang mengarah kemana kita nanti berikutnya, semuanya sedang kita buat di kehidupan saat ini. Ya. Jadi kalau Benny walaupun hidupnya mungkin secara kasat mata sudah cukup, tapi selalu mengeluh tentang kehidupan masih kurang-kurang, berarti Benny termasuk kelompok manusia peta, termasuk kelompok manusia setan. Kenapa? Karena batinnya tidak pernah terpuaskan. Ya. Selalu mengeluh, selalu kurang, selalu protes sama kehidupan. Nah, itu ciri manusia setan. Pasti suka mengeluh pada kehidupan, masih kurang, masih banyak kurang. Sekarang coba. Sekarang di depan bangke. Suka bersyukur nggak? Sering bersyukur nggak? Sering-sering bersyukur. Ya, sering-sering bersyukur. Kalau mau dapat banyak nanti nanti kasih tahu caranya bagaimana. Ya, bukan dengan nanti berharap atau mengejar-ngejar sesuatu yang masih jauh. Yang dekat-dekat dulu aja. Ini loba. Loba itu bisa diterjemahkan tadi ketika keserakahan, bisa diterjemahkan juga tentang keinginan yang tidak pernah tercukupi. Jadi orang itu selalu merasa kurang dalam hidupnya, walaupun sebenarnya dia setiap hari bisa makan sampai 3 kali, bisa pakai ini, bisa pakai itu, punya ini, punya itu, sudah lebih dari sebelum-sebelumnya, tapi dia selalu masih merasa kurang. Ini dengan perasaan seperti ini, orang ini jauh dari hidup tenang, karena batinnya selalu berkejaran dengan waktu, katanya. Ini loba. Ya, keinginan yang tidak pernah terpuaskan, nanti imbasnya akan jadi serakah. Orang serakah mudah melanggar sila. Orang serakah mudah melanggar sila. Sangat mudah. Orang serakah bisa menghalalkan segala cara. Bisa. Kalau orang menghalalkan segala cara, segala macam kejahatan pun akan mudah dilakukan. Ya, mudah-mudahan di sini kita bukan tipe orang yang seperti itu. Ya, kita betul punya keinginan, tapi kita masih punya etika, punya tata krama, punya jalur agar tidak melanggar sila terus. Ini loh. Yang kedua adalah dosa mula cipta. Dosa artinya apa ya? Kebencian. Yang kasar itu artinya dosa itu kebencian. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, secara umum dosa mula cipta itu diterjemahkan sebagai menolak kenyataan. Iya, secara umum. Tapi secara kasar dia diterjemahkan kepada kebencian. Disinilah letak masalah manusia. Ya. Jadi kalau Anda tidak bahagia, Anda marah misalnya, atau Anda sedih, Anda kecewa, Anda khawatir, takut, Anda berprasangka buruk, ya, Anda punya pikiran-pikiran yang membuat Anda tidak bahagia, mungkin gelisah, cemas, semua dari dosa mula kita, semua dari penolakan. Ya, semuanya berawal dari situ. Kalau saya pernah sering mempelajari ini, dan karena saya tahu kalau saya ada di sini nanti saya akan jauh dari bahagia, sekarang zona ini saya hindari. Saya keluar dari sini. Dulu saya, kalau saya bilang saya hidup ada di sini. Dulu saya ada di sini karena saya punya kebijaksanaan
buta. Kalau saya buta. Kenapa kebiasaan saya buta? Karena saya tidak pernah belajar agama. Nah, setelah saya belajar agama, akhirnya saya mendapatkan seketik cahaya untuk bisa melihat di dalam gelap. Ya, cahaya apa? Itu nantinya suatu cahaya kebijaksanaan. Walaupun sekarang masih jauh dari bijaksana, tapi setidak-tidaknya jalan hidup mulai berubah. Tidak sama lagi seperti dulu. Ya, dulu hidup saya bilang selalu berkejaran dengan waktu. Melanggar sila itu biasa. Ya, tapi sekarang karena sudah paham, karena sudah mengerti, akhirnya sekarang hidup lebih banyak menerima. Sekarang hidup lebih banyak bersyukur. Mungkin karena saya bantai kali ya, nggak punya banyak kebutuhan, jadi asik-asik aja gitu. Jadi sekarang kehidupan saya beda dengan dulu. Ya, kalau dulu saya bilang, saya selalu mengejar apa yang saya inginkan. Dulu saya kerja sama seperti Anda. Saya juga usaha. Saya dagang juga. Dari jam 10 malam saya sudah bangun. Saya ke pasar, ya, cari uang, saya belanja di pasar, ya, saya bawa pulang, saya dagang lagi. Bertahun-tahun saya hidup dengan cara seperti itu. Dapat uang banyak, dapat banyak, lumayan. Tapi saya pikir lama-lama saya capek sekali hidup dengan cara seperti itu. Merasa lelah. Ya, mungkin karena setelah beragama saya jadi mengerti, akhirnya saya merasa diperbudak oleh waktu. Ketika saya mengerti itu, pelan-pelan saya mundur. Terus berarti ngapain setelah tidak datang lagi? Itulah teman-teman selamat sekalian. Saya ada di dua sisi yang membuat saya jadi bingung. Untuk apa sebenarnya hidup? Ya, saya ada di satu sisi harus cari uang. Di sisi lain saya sudah tidak butuh uang. Karena memang saya tidak punya istri, saya tidak punya siapa-siapa. Ya. Tapi hati saya selalu bertanya, untuk apa sebenarnya saya hidup? Anda pernah bertanya sama diri sendiri, untuk apa Anda hidup? Pernah? Untuk apa? Tidak tahu. Saya sering bertanya untuk apa saya hidup. Ya. Kenapa hidup seperti ini? Bikin bosan, bikin jenuh. Akhirnya setelah saya sering ke wihara, sama seperti Anda begini, saya sering belajar, saya mulai meditasi. Akhirnya saya tahu untuk apa saya hidup. Ya. Mungkin tidak sama dengan Anda yang masih bingung untuk apa saya hidup. Ya. Tapi saya tidak bingung lagi dengan untuk apa saya hidup. Ya. Saya ingin pulang ke diri saya sendiri. Saya ingin bahagia. Saya ingin damai. Saya tidak ingin menderita. Pertanyaan saya, apakah Anda sering lebih banyak menderita atau lebih banyak bahagia? Menderita. Menderita. Sama seperti Anda. Saya juga sering banyak menderita. Tapi karena saya sering belajar, akhirnya saya tahu di mana sebab penderitaan. Dan saya paham sebab penderitaan terkait ada di sini. Ada di sini. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata seperti ini. Sebenarnya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini nggak banyak. Ya, yang membuat jadi banyak itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Pernah dengar kata-kata itu? Itu dia. Nah, ketika saya mengerti, saya mulai mengurangi keinginan-keinginan saya. Apa yang nggak perlu saya pangkas. Apa yang nggak perlu saya pangkas. Ketika saya mulai mengerti, saya mulai bisa merasa cukup. Karena memang saya nggak butuh banyak dalam hidup. Ya, dulu saya pernah punya cita-cita seperti ini, bilang sama mama saya, sama ibu saya, Mama, nanti kalau saya udah umur 50, saya mau pensiun, saya bilang. Terus ibu saya tanya, emang kamu mau apa? Saya mau beli tanah, sudah tinggal 500 meter aja. Saya mau bikin rumah kecil, ya. Saya mau tanam pohon, dan saya mau hidup dengan cara seperti itu. Terus mama saya tanya, emang kamu gak mau menikah? Oh enggak, gak kepikir kalau saya buat itu. Ya.
Karena buat saya pernikahan itu belum kepikir, saya belum siap. Saya pikir hidup sendiri lebih bahagia. Oh ternyata saya jadi bantu. Iya, cuma dulu saya nggak tahu saya menjadi bantu itu. Pak Suryadi. Nanti setelah saya jalan, kenapa saya punya cita-cita seperti itu? Oh ternyata saya menjadi bantu. Ya. Ketika saya belajar itu, makin jelas apa yang saya pelajari. Ya. Ternyata kali ini buat saya ya, buat saya pribadi ya. Makin sedikit keinginan, makin bahagia saja. Iya kalau saya, setelah saya dibantu, ini yang saya alami. Anda jangan ikut saya, Anda rumah tangga nggak bisa. Anda jangan keinginan, ntar istri Anda marah. Ya, suami Anda. Kali yang saya alami, karena kan saya bante, saya biku, emang kan nggak boleh punya apa-apa, ya, cuma hidup sederhana, apa adanya. Setelah saya jalani hidup ini menjadi biku, makin jelas, dan ini makin jauh saya tinggalkan. Ya. Keserakahan saya pikir saya dari awal juga bukan orang serakah. Dan saya tidak pernah berusaha menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang saya mau. Ya. Dan saya bahagia, saya punya bakat dari lahir gak jahat-jahat amat. Karena itu mendukung kehidupan saya. Ketika saya terus meditasi, makin jelas. Bagi saya ini adalah sumber penderitaan. Makin jelas. Ya, contohnya begini aja, jelasnya. Saya tidak mungkin menangis karena kehilangan anak. Kenapa? Saya tidak mungkin menangis karena kehilangan istri. Kenapa? Karena saya nggak punya istri, karena saya nggak punya anak. Iya. Kalau Pak Suryadi pasti nangis nanti kalau mereka meninggal. Kalau orang meninggal Pak Suryadi pasti menangis karena punya. Tapi kalau saya bebas dari situ. Ya. Bebas dari kesedihan yang belum terlihat. Dia masih sembunyi. Tinggal masalah waktu. Dan makin sekarang jelasnya buat saya. Di sini saya cuma ingin berbagi kepada Anda. Cuma ingin berbagi kepada Anda. Keinginan untuk memiliki segala sesuatu itu baik. Tapi jangan sampai nanti keinginan itu membuat Anda sulit. Ya. Punya istri bahagia, saya tahu bahagia. Punya anak bahagia juga. Tapi jangan sampai nanti setelah Anda memiliki dengan susah payah, kalau kayak film, set ending, akhirnya membuat Anda menangis. Nah, ini yang harus Anda pahami dari awal. Pak Suryadi, saya mengakhirkan Pak Suryadi. Kalau siap memiliki, harus siap kehilangan. Dari sekarang harus dicamkan. Kalau kita siap memiliki, kita harus siap kehilangan. Kalau tidak mau kehilangan, jangan memiliki. Seperti saya. Inilah jalan yang saya pakai. Ya, satu. Mudah-mudahan jalan kita nanti akan sama. Walaupun sekarang jalan kita sedikit berbeda, mudah-mudahan nanti akan sama. Saya mungkin bebas dari rasa banyak kehilangan, karena saya memang nggak punya apa-apa, ya. Tapi Anda mungkin nanti akan kehilangan, entah kapan saya datang, karena Anda sudah memiliki. Itu yang pertama. Keinginan tidak salah, tapi kalau serakah jadi salah. Yang kedua, dosa mulai cipta. Disinilah letak penderitaan manusia. Dulu saya sama seperti Anda, saya juga manusia, saya punya perasaan. Kalau disakiti orang, saya juga bisa bisa terluka, saya bisa marah, saya bisa kecewa, saya bisa sedih. Sama seperti Anda, saya juga punya rasa takut, punya gelisah, punya kekhawatiran, punya rasa rindu. Dulu saya ketika jadi orang biasa tidak mengerti kenapa saya menderita. Ya. Tapi setelah saya banyak belajar, terus saya mulai jadi biku, saya juga banyak meditasi. Akhirnya saya tahu di mana sumber penderitaan itu sebenarnya. Bukan cuma di keserakahan, bukan cuma di keinginan yang berlebihan. Sumber penderitaan itu sesungguhnya ada di sini, di dosa mulai kita. Yang Bante kemarin trauma, kita selalu lari dari kenyataan. Ya.
Kita selalu nyari dari kenyataan, kita selalu menolak kenyataan. Inilah yang menjadikan kita tidak bisa bahagia. Kenapa kita sedih? Kalau berkomentar, kenapa kita sedih? Karena tidak bisa menerima kenyataan. Karena kita tidak bisa menerima kenyataan. Ya, orang bisa sedih dengan berbagai macam cara. Misalnya maaf ya, ini yang terburuk mungkin. Orang bisa sedih karena kehilangan orang yang dia cintai. Kalau dia menolak kenyataan, dia bisa menangis selama, bisa sedih berlama-lama. Kalau dia bisa menerima kenyataan, pasti sedih-sedih juga, tapi nggak bakal lama. Kalau kita mengerti di sini, nanti Bante jamin, Anda tidak akan berduka lagi. Ya, bukan saya sombong ya, bukan saya sudah bebas dari duka. Tapi kalau dibandingkan dulu, saya jauh lebih tenang. Bahagia buat saya dari waktu. Ya, dibandingkan dulu, saya jauh lebih tenang. Seperti perumpamaan kemarin, dulu ketika saya belum jadi biku, saya belum pernah meditasi, belum pernah belajar agama. Ibarat air di lautan itu saya seperti ombak, seperti tsunami. Tapi setelah belajar agama, setelah jadi biku, setelah saya meditasi, akhirnya sekarang saya tidak ada di lautan lagi. Saya ada di danau. Nah, ini yang saya dapatkan dari Dhamma yang saya pelajari. Mudah-mudahan nanti ini juga akan menular kepada diri Anda. Ya, jadi kalau Anda ingin bahagia atau ingin melampaui bahagia, belajarlah menerima kenyataan. Ya, kalau kita bisa menerima kenyataan, nanti yang susah jadi gampang, yang gampang jadi hilang. Masalahnya, Anda punya hati sebesar apa untuk bisa menerima kenyataan? Itulah yang paling penting. Dosa mulut kita ini kalau Bante memakan ini ada manusia dengan jiwa kecil hati. Dia selalu saja mengeluh. Dia selalu saja menyalahkan keadaan. Bahkan dia bisa menyalahkan orang lain. Bisa. Tapi kalau kita sudah belajar Dhamma, mudah-mudahan nanti kita bisa jadi manusia besar hati. Nanti penolakan kita pada kehidupan akan berubah. Kita akan mudah bisa menerima kenyataan apapun yang terjadi. Ya, memang sudah waktunya terjadi. Jadi di sini tidak ada lagi kesedihan. Di sini tidak ada lagi ketakutan. Di sini tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi khawatir. Tidak ada. Kalau kita batin kita sudah bebas dari perasaan-perasaan seperti itu, nanti kita lebih banyak bahagia daripada menderita. Inilah yang Bante dapatkan dari pelajaran Abhidhamma yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Abhidhamma ini memang susah sekali dimengerti. Jadi saya bilang sama Bante, saya dari Abhidhamma ini mungkin bisa dibilang puluhan tahun. Dan banyak orang selalu bilang Abhidhamma ini susah sekali. Sulit sekali. Karena bahasanya bahasa Pali, detail sekali. Ya. Kalau saya mengajar di kelas-kelas yang benar-benar kelas pengajar, 1 bulatan ini saya bisa ngajar 2 hari. Ya. Tapi di sini nggak mungkin saya mengajarnya. 1, karena keterbatasan bahasa. 2, memang butuh waktu yang panjang untuk mengajar secara perlahan-lahan. Ya. Nah sekarang saya cuma bilang itu aja dulu. Kita bicara tentang sesuatu hal, tentang kegiatan kita, perilaku kita yang membuat kita menderita. Nanti saya akan mengajak Anda bagaimana kita keluar dari penderitaan. Karena kalau saya ceramah di mana-mana, ceramah saya nggak jauh-jauh. Kalau saya menurut Sang Buddha, cuma duka yang saya ajarkan dan jalan keluarnya. Jadi sesimpel itu saja. Kita semua adalah makhluk-makhluk yang berduka, pernah berduka setidak-tidaknya. Dan saya ingin ajak Anda keluar dari penderitaan. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak terima kasih. Jangan terlalu menuntut sama keadaan. Ya,
Karena banyak orang walaupun sudah punya banyak, dia masih selalu menuntut. Ada orang ya, saya suka perhatikan, dari pagi sampai malam dia ada di toko. Ada nggak orang kayak gitu? Sebulan masih sampai bertahun-tahun liburnya cuma lebaran, cuma tahun baru ada. Nyari apa dia? Cari duit ya. Waktunya habis di toko. Orang-orang seperti itu tadi sih tidak bisa menikmati hidup. Ya, karena uangnya dia bulatin lagi untuk mendapatkan yang diusaha. Jadi waktunya cuma habis untuk cari uang. Kalau pertanyaan saya, kalau kita mati duit di bawah nggak? Masa? Bukan bisa dimaksud seperti puasa. Kalau kita mati duit di bawah, apa yang kita bawa kalau kita mati? Kebajikan. Kalau kita mati, duit sebanyak apa nggak bakal juga. Anda punya duit sebanyak apa, Anda boleh punya pakai emas di tangan, boleh pakai. Tapi itu nggak bisa nyogok dewa. Ya, nanti kalau kita mati, yang kita bawa cuma dua, baik atau buruk. Ya, gitu. Ya, karena Bante pernah hampir mati ya. Dulu Bante merasa powerful, tenaga Bante besar, Bante bisa jadi mindful, tapi pas mati bukan siapa-siapa. Ya. Terus pada sini Bante berpikir, oh ternyata ketika kita mati kita benar-benar tidak bawa apa-apa. Terus nggak ada yang ikut kita, mama nggak ikut, papa nggak ikut, saudara nggak ikut, teman banyak nggak ada yang satu datang pun nggak ada. Ya. Saya juga yakin nanti kalau saya mati Anda nggak mau ikut. Jadi kalau kita nanti mati, yang kita bawa cuma dua, karma baik atau karma buruk. Nah kalau kita tahu itu, mungkin nanti pencaharian kita akan hidup mulai bisa menemukan keseimbangan. Bahwa kita hidup, maaf ya, bukan cuma buat cari duit. Ya, bahwa kita hidup bukan cuma buat cari duit. Emang betul, nanti kita kalau mati butuh peti, betul. Ya, betul kalau mati butuh ini. Tapi yang kita butuhkan bukan itu, lebih dari itu. Makanya sekarang kita harus jaga keseimbangan hidup. Di samping cari harta dunia, kalau bangsa teman saya yang muslim, kita harus cari harta akhirat. Ya, apa itu harta akhirat? Jadi orang baik. Ya, kalau kita sudah bisa jadi orang baik, mudah-mudahan nanti kita ketika mati bawa bekal yang sesungguhnya. Udah punya bekal yang sesungguhnya belum? Bante kasih tahu bagaimana caranya agar kita mati punya bekal yang sesungguhnya. Itulah yang semestinya kita bawa. Nah, dalam hidup ini kita bisa buat. Ada 3 cara gimana kita kalau nanti kita mati, kita bukan lagi bawa bekal palsu. Selama ini yang kita kumpulkan adalah bekal palsu. Tidak benar-benar ikut, bukan benar-benar milik kita. Anda sadar enggak? Selama ini Anda sudah mengumpulkan bekal palsu. Punya emas tapi palsu, sadar enggak? Orang merasa dia sudah mengumpulkan bekal yang sesungguhnya. Tapi saya bilang bukan. Ya, harta sebanyak apa, rumah sebesar apa, ya, duit sebanyak apa, itu buat saya bilang bekal palsu. Nggak bakal dibawa mana. Yang disebut bekal sesungguhnya adalah kebajikan kita. Sudahkah kita jadi orang baik? Apakah kita punya hati seperti Buddha? Kita kan umat Buddha. Ya. Sudahkah kita punya hati seperti Buddha? Hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh kasih sayang, ya. Hati yang penuh dengan rasa peduli. Kayaknya kalau melihat orang susah nggak bisa diam, pengen bantu. Ya. Hatinya selalu tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan hati yang lagi dengan penuh kebencian, bukan hati yang penuh dengan kemarahan, bukan hati yang penuh dengan kegelisahan, khawatir. Ya.
Nah, nanti kalau kita sudah punya hati seperti itu, kita tinggalkan tadi yang buruk-buruk yang Batin bilang, ya hati yang senang, hati yang tidak pernah ada puasnya, ya, hati yang tidak pernah selalu merasa tercukupi, atau hati yang selalu penuh dengan kebencian, rasa takut, khawatir, cemas, gelisah, marah. Nah, itu nanti kita tinggalkan. Sekarang kita bicara yang baik-baik. Saya akan kasih tahu kepada Anda, inilah bekal yang sesungguhnya yang akan kita bawa kalau kita mati. Saya lihat selama saya tinggal di sini, ama-ama rajin datang, ya, rajin datang, sering ikut-ikut berdana berbuat baik. Itu satu bekal ama. Sering dilakukan nggak? Sering ya. Ama punya bekal banyak. Ama punya bekal banyak. Jangan takut ama. Kalau ama punya bekal banyak, nanti kalau mati ama dijemput bidadari. Ya, ada kereta kencana. Kalau kita punya bekal banyak, nggak usah khawatir. Ya, Anda nggak perlu nanti tungguin Poaho, nggak perlu tungguin Cynthia datang ke rumah bacain doa. Anda bisa pergi sendiri. Ya, karena Anda punya bekal. Banyak orang saya lihat kalau dia mati nungguin Cynthia, nungguin Ahok, ngapain? Biar diseberangin katanya. Bisa nggak? Kalau bisa enak betul, kalau mati Ahok balik tendang ke Tangerang, bacain doa banget. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Kita nggak bisa bergantung. Kita harus bergantung sama diri sendiri. Ya, berbagi. Kita harus murah hati. Walaupun mungkin kita punya sedikit, mungkin buat kita itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bagi ke orang, berarti kita punya banyak. Walaupun kita miskin harta, setidak-tidaknya kita kaya hati. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, Anda jadi orang kaya. Anda berbagi terus. Walaupun sesungguhnya Anda tidak kaya-kaya amat, tapi Anda senang berbagi. Anda jadi orang kaya. Anda sedang mengumpulkan bekal yang sesungguhnya. Itu satu, berbagi. Apa saja yang kita bisa bagi kepada orang, apa saja bisa. Enggak harus makanan, enggak harus minuman, enggak harus uang. Kita sopan sama orang udah lebih dari cukup. Ya, kita ketemu orang kita senyum, kita ketemu orang kita sapa, kita ketemu orang kita ajak ngobrol dengan kata-kata yang bersahabat. Ya, itu aja udah lebih dari cukup. Ya, kalau uang dikasih ke orang habis, nggak ada bekasnya. Kalau perlakuan baik ada bekasnya nggak ada bekasnya. Sampai mati pasti ingat baik-baik. Iya. Mudah-mudahan sih pas mau mati ingat baik juga. Jadi masuk ke surga. Kalau kita berikan makanan ke orang, itu baik, sangat baik. Apalagi kita ikhlas. Kita berikan sesuatu kepada orang ketika dia butuhkan, itu baik. Asal kita ikhlas. Tapi kalau saya bilang, pemberian itu akan hilang. Tapi kalau yang kita berikan kepada orang itu, nanti hati kita berikan ke orang. Maksudnya ketulusan kita, ya, kebaikan kita, rasa bersahabatnya kita, itu tidak akan hilang sampai pun dia mati, pasti akan dibawa. Kita akan diingat terus. Ya. Jadi Anda harus jadi orang baik. Ya. Harus punya hati yang sangat baik agar kita bisa saling berbagi. Ini bekal yang luar biasa, lebih dari bekal materi yang kita berikan kepada orang lain. Bekal hati yang tulus kalau begitu. Pemberian, karena memberi itu tidak harus uang banyak, tidak harus makanan, ya tidak harus apalah yang berbentuk yang mewah-mewah itu. Ya, Anda saja kita bisa bersikap baik sama orang, kita ramah, kita rendah hati, kita baik, ya kita sopan. Itu sudah juga sama-sama berbuat. Itu satu modal kita untuk masuk ke alam surga sudah punya. Jadi orang baik, ya. Dan kalau kita sering belajar, sering meditasi, kita bisa tahu mana orang baik, mana orang tidak baik. Ya, bukan kita pengen tahu, tapi kita tahu. Hati kita tidak bisa dibohongi. Hati manusia
Makanya paling ada suhu datang kemari, Bante tanya bisa nggak suhu bahasa Indonesia, nggak bisa. Udah dengerin suara hati Bante, jangan dari mulut Bante, dengerin hati Bante aja. Mudah-mudahan yang itu satu, berbuat baik. Yang kedua, ada perbuatan baik lagi yang lebih tinggi, namanya etika, sila kalau bahasa kita. Tadi berdana, orang jahat pun masih bisa berbagi. Ya, minimal sama teman-teman dia sendiri, sama-sama teman-teman nongkrong dia lah bisa. Berbagi minuman keras kan masih berbagi. Tapi jelek. Ya, habis mencuri dia kan bisa berbagi sama temannya. Bisa ya. Tapi ini nanti perbuatan baik itu akan lebih berkualitas kalau kita punya moral baik. Nah, kalau kita umat Buddha kan punya Pancasila begitu, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berbuat asusila, tidak musyawarah bicara kasar misalnya, atau tidak minuman keras. Tapi kalau saya kasih ada 2 saja cukup, udah nggak usah 5 mah terlalu banyak. Mau 2 apa 5? Mau 2 atau 5? 2 aja. Pilih nomor 2. Saya cuma kasih ada 2 saja, itu sudah cukup jadi pelindung hidup Anda selama-lamanya. Apa itu Bante yang 2 itu? Kalau bahasa Buddha namanya hiri dan otapa. Kalau bahasa kita namanya kita malu berbuat salah dan takut berbuat salah. Anda punya 2 itu saja, Anda punya pujian setiap hari. Anda akan didampingi oleh malaikat-malaikat pelindung. Siapa yang melindungi kita? Perbuatan kita sendiri. Jadi kalau Anda nggak mau ribet-ribet agama Buddha tentang Pancasila, Buddhis, Anda nggak perlu minta sila ke saya. Punya 2 itu saja cukup. Karena 2 itu yang sudah mencakup semua ilmunya. Kalau orang malu berbuat salah, mungkin nggak dia berbuat salah. Jadi Bante dari kita melindungi kita diri. Itu dia Benny. Kalau orang malu berbuat salah, mungkin kuasanya masih mungkin sepakai-pakai melompat jatuh juga. Tapi tidak mungkin dia berbuat salah dengan sengaja. Kalau orang sudah punya pelindung hiri, otapa, dia malu berbuat salah, dia takut berbuat salah, dia sudah punya malaikat pelindung, puji kiri kanan. Ya. Dan dia akan selamat. Tidak Bante, jadi melindungi kita itu diri kita sendiri, bukan entitas. Bukan entitas. Itu cuma kata-kata biasa. Cuma kata-kata biasa. Karma adalah pelindung kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mahama tadi Bante bilang, di sini Bante tidak sekalian barang-barang baik. Tadi Benny kesini bawa makanan banyak. Ya, sama Bante tadi nggak habis kalau Bante makan dulu. Ya, itu baik sekali, sudah berlebihan kalau buat Bante. Ya, tapi itu materi itu. Ada hal lain yang Bante bilang tadi tentang hati kita, ketulusan kita dalam menerima orang lain, itu juga sama. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi, kalau Anda sudah baik, Anda sudah tulus, kemudian Anda punya sifat 2 itu, hiri dan otapa, berarti Anda sudah punya pelindung. Bukan cuma untuk di bumi ini Anda dilindungi, tapi ketika mati pun Anda masih akan dilindungi terus. Jadi siapa yang jadi pelindung kita? Mama, Papa? Satpam yang kerja sama kita? Enggak. Perilaku kita sendiri. Jadi malu berbuat jahat itu nanti akan membuat kita hati-hati. Kalau kayak motor kita punya rem, nggak sembarang. Takut berbuat jahat akan membuat kita hati-hati. Jadi kalau kayak motor, remnya kiri kanan, depan belakang, pakem. Ya. Dan sila itu adalah etika, tata krama, tahu sopan santun, tahu aturan. Ya. Jadi kalau lampu merah tinggal terabas, lampu kuning pelan-pelan, lampu hijau baru boleh jalan. Ini mah lampu hijau berhenti, lampu merah jalan. Salah. Salah baca aturan. Sama mau bawa motor nggak punya rem, lampunya nggak ada. Nah, banyak manusia hidup ugal-ugalan kalau Bante bilang semau-maunya, nggak tahu tata krama, nggak tahu etika.
Kita umat Buddha udah dikasihkan segala-galanya oleh Buddha, guru kita. Jalannya juga udah tahu, kan udah bilang ini jangan lewat sini, ini jangan lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tapi kadang-kadang kita masih nakal. Walaupun dibilang jangan sini, kita lebih aku mau lewat sini aja. Pas sudah jatuh dari motor baru nyesel. Nah, ini perumpamaan. Jadi nanti di sini ada hal buruk yang harus kita hindari. Di sini ada hal baik yang harus kita kerjakan. Mereka bilang kalau Anda punya sesuatu, ketika Anda lihat di kiri kanan Anda ada yang susah, jangan susah-susah untuk berbagi. Jangan sayang. Bagi. Terserah dia agamanya apa, terserah. Bagi. Nah, kalau Anda bisa begitu, Anda sudah jadi orang baik. Ya. Ini orang baik. Berdamai. Punyalah rasa malu, punya rasa takut. Malu kalau mau marah. Ya. Takut kalau mau marah. Nah, kalau Anda gitu, Anda nggak akan marah lagi. Ya. Kayak Bante, malu kalau marah. Ya takut apa? Takut lagi marah di foto orang, videoin kalau lagi hapus. Jadi kalau Anda sudah punya ini, maka kemungkinan besar Anda akan selamat. Ya, kita harus punya bekal yang asli. Dulu saya nggak tahu buat saya apa saya hidup, ya nggak jelas. Cari apa juga nggak jelas. Sekarang saya tahu. Saya hidup nanti pada akhirnya saya pasti mati. Nah, ketika saya mati, bekal apa yang saya bawa? Saya mau bawa bekal yang asli, bukan bekal yang palsu. Iya, amal kalau punya paspor palsu, nyebrang ke Malaysia, disuruh pulang. Iya, bisa pulang, bisa. Jadi kita sekarang mau belajar ya, Maya. Kita mau belajar mengumpulkan bekal yang asli. Dimulai dari hati kita dulu. Jadilah orang yang baik. Ya, jadilah orang yang ramah. Jadilah orang yang sopan santunnya punya juga. Ya, jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang sabar. Itu nanti kita bisa punya bekal asli. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin bekal yang istimewa. Ya. Apa bekal yang istimewa? Meditasi. Di sini kita bahagia, di sana kita bahagia. Di sini kita tenang, di sana kita tenang. Karena yang namanya surga itu nggak harus nunggu mati. Betul ya? Surga bisa diceritakan di sini ya? Bisa. Bagaimana saya? Bisa. Anda mau ke surga sekarang? Mati dulu. Enggak. Oke, kalau Anda mau ke surga sekarang kita belajar di sini. Duduknya menghadap kemari sekarang, tidak. Itu akan berpikir, laut itu indah sekali. Luas sekali. Tapi itu cuma di permukaan. Jadi dia lihatnya cuma di permukaan, cuma di pinggir pantai. Jadi pemahaman dia tentang lautan terbatas, cuma di tepi pantai. Dia tidak tahu bahwa lautan itu luas luar biasa, mengelilingi seluruh bumi. Tapi ada orang tidak puas di pinggir pantai. Akhirnya dia naik perahu. Dia ke tengah. Makin dia ke tengah. Dia tahu bahwa lautan itu tidak sesempit itu. Pemahaman dia tentang lautan berubah. Pengertian dia tentang dhamma berubah. Tapi ada orang yang tidak puas hanya dengan mengarungi lautan. Walaupun dia sudah putar timur, barat, utara, selatan, dia menghadapi lautan. Ada keinginan buat dia untuk menyelangi lautan. Ketika dia menyelangi lautan, barulah dia tahu ternyata di dalam itu lebih indah daripada di permukaan. Jauh lebih indah.
jauh lebih indah. Saya pernah ada di Irian Jaya, saya pernah ada di Belitung, bukan penasihat Belitung, cuma ada terpisah. Saya melihat lautan di sana jernih sekali. Saya bisa melihat ikan-ikan macam-macam karang indah sekali. Dhamma harusnya kita selama seperti itu. Orang-orang yang cuma berada di tepi pantai, kemudian dia merasa oh pantai ini indah sekali, itu seperti umat Buddha yang cuma senang dengan datang ke wihara. Cuma senang datang ke wihara. Dia sembahyang. Baik ya? Oh baik. Itu pun baik daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi kalau saya bilang itu pemahaman Anda hanya sampai di pinggiran Dhamma. Tapi ada orang ketika dia mulai ke wihara, dia rajin handphone, dia rajin nyinci, seperti koap. Dia rajin berbuat baik terus tanpa mengenal lelah. Pagi, siang, sore, malam, waktunya dia abdikan buat Dhamma. Dia sudah mulai melangkah ke tengah. Tapi buat saya itu belum cukup, karena kita belum mengalami Dhamma yang sesungguhnya. Kita umat Buddha harus mengalami Dhamma yang sesungguhnya, Dhamma yang menyentuh sampai ke dalam batin, Dhamma yang menyentuh sampai ke dalam batin. Bagaimana kita bisa menyelami Dhamma? Bagaimana kita bisa menyentuh Dhamma yang ada di dalam batin? Mau tak mau kita harus masuk ke dalam. Dengan cara apa? Meditasi. Dengan cara meditasi. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain. Makanya kita semua harus meditasi. Meditasi itu gampang. Jangan Anda pikir meditasi itu susah. Jika Anda masih bernafas, Anda pasti bisa meditasi. Di sini sekarang jam berapa Pak? Ya? Jam 9 kurang. Kalau bagi drama sampai jam 10. Kami ingin minta sama dari Bante Ratiko bisa kita dikasih sama Bante Ratiko 15 menit. ya. Tapi sebelum itu Bante akan mengajak Anda untuk sedikit belajar meditasi ya. Kita belajar meditasi. Kalau dengerin orang ngomong nanti cuma sampai di kuping, ulang betul ya, karena bahasa kita tidak ngerti. Tapi kalau Anda praktek, nanti Anda akan jawab. Anda akan mengalami sendiri pengalaman yang sesungguhnya. Ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain. Karena Dhamma ini memang harus dialami, bukan diceritakan oleh orang lain. Ehi positif, datang, diam, buktikan. Oke, ada waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Saya serahkan kepada Ratiko untuk bimbing meditasi.